Ya, nggak apa-apa. Baik. Nah, ibarat apa namanya skripsi atau tesis, kita coba simak dulu latar belakang masalahnya, kan gitu kira-kira. Kenapa perihal pengetahuan firman Tuhan dan pengetahuan ilmu pengetahuan dan yang lain-lain pengetahuan penting, kan begitu ya, supaya kita senantiasa bisa memahami, kan begitu ya, kita bisa memahami, kita bisa mengerti bagaimana kita harus bersikap yang pas. Itu dia. Jadi Alkitab atau firman Tuhanlah yang mengajarkan perihal itu kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita lihat slide berikutnya. Kita masuk lompat ke sini, saya tidak akan masuk kepada perkembangan baik ilmu pengetahuan maupun perkembangan iptek. Kalau ditarik benang merahnya itu bisa, tapi kita skip aja. Kita langsung masuk kepada Daniel 12 ayat 4. Apa dikatakan di sana? Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, akhir zaman yang dimaksudkan di sini ya sekarang. Now, this is the time. Inilah waktu yang ditunjuk itu. Jadi kita bersyukur ya, kita berbahagia bahwa kita generasi yang hidup pada salah satu bagian Alkitab yang ditunjuk oleh Alkitab akhir zaman, ya kita ini sekarang. Nah, bagaimana dikatakan sampai pada akhir zaman memang masih tersimpan, tapi ketika akhir zaman sudah tiba waktunya, yaitu sekarang ini, Bapak Ibu, maka banyak orang menyelidiki Alkitab. Puji Tuhan, Alkitab ini sudah sudah diselidiki begitu rupa sampai setiap kata dari PLPB itu sudah ada nomornya, dan di nomor masing-masing nomor itu ada artinya. Kalau di PL dia pakai bahasa Ibrani tapi diterjemahkan, diartikan ke bahasa Inggris. Kalau di PB pakai bahasa Yunani, diterjemahkan, diartikan. Jadi keseluruhan kata, bukan saja ayat, tetapi kata per kata dalam Alkitab itu sudah ada, sudah diartikan, sudah dapat artinya masing-masing, sehingga bisa nama bukunya itu Strong's Concordance, ya. Itu bisa mungkin dibeli di online, tapi bisa juga dibeli di toko buku. Nah, itu salah satu dalil atau alasan bagi kita untuk mengkonfirmasikan bahwa apa yang disampaikan Allah kepada Daniel itu sekarang inilah waktunya. Jadi pengetahuan akan firman Tuhan ini terus bertambah, walaupun di seberang sana banyak yang menyerangnya, ya, ada banyak orang di luar sana yang nggak ngerti, sok tahu gitu, itu nggak usah terlalu dipusingkan. Tetapi yang benar bahwa Alkitab ini sudah terus disingkapkan bagian demi bagian, meskipun tentu belum 100% kita nangkapnya. Kan begitu, itu dulu. Lalu dikatakan dan pengetahuan akan bertambah. Oke. Nah, seperti apa pertambahnya pengetahuan itu? Coba kita lihat. Oke. Di akhir zaman ini penyelidikan udah tadi, ini sudah, ya. Oke, baik, nggak apa-apa saya bacakan. Di akhir zaman ini penyelidikan akan Alkitab sedang digenapi, sehingga pengetahuan akan firman Allah tersingkap sedemikian luas, sedemikian lebar, dan sedemikian banyak, ya, kan begitu ya. Nah, seiring dengan itu penelitian akan sains dan teknologi, Bapak Ibu Saudaraku, juga semakin mutakhir, ya, seakan-akan sedang menuju kepada fase akhir dari peradaban manusia, ya. Nanti kita lihat berikutnya. Oke. Nah, cara untuk kita tahu tanda-tanda akhir zaman, khususnya tentang salah satu peristiwa itu rapture, yaitu Maranatha, Bapak Ibu Saudara, adalah dengan menyelidiki dua hal secara bersamaan. Pertama, kita menyelidiki nubuat-nubuat
Alkitab yang berbicara tentang akhir zaman, yang berbicara tentang pengangkatan, berbicara tentang Maranatha, berbicara tentang kerajaan 1000 tahun, dan berbicara sampai kepada kekekalan. Ada ayat-ayat Alkitab yang menubuatkan itu. Tahap demi tahap, semampu kita pelajari. Kan begitu. Lalu yang kedua, seiring dengan itu, kita perlu mempelajari, menyelidiki, mengamati perkembangan sains dan teknologi. Kan begitu Bapak Saudara. Selanjutnya, nah, kita lompat ke sekarang ini bahwa kita sudah berada di revolusi industri 4.0. Apa itu kira-kira? Nah, artinya terintegralnya teknologi digital, ya, digital, ya, apa-apa sekarang ini digital, kan begitu ya? Apa-apa digital, sertifikat digital, uang pun akan semuanya digital dan seterusnya. Terintegralnya teknologi digital dengan fisik, dengan biologis, kan begitu Bapak Saudara, seperti Internet of Things, ya, IoT, Internet of Things, yaitu perangkat yang saling berhubungan dan dapat berkomunikasi satu sama lain, kan begitu. Kita sudah hidup, jadi semuanya serba internet dan sudah terhubung satu dengan yang lain semuanya. Seluruh perangkat itu sudah terhubung, kan begitu Bapak Saudara. Yang perlu kita amati dan perlu kita sadari bahwa kemajuan teknologi ini ada plusnya, tapi ada minusnya. Minusnya adalah mereka yang mengendalikan teknologi ini melakukan total kontrol atas 7, sekian miliar manusia di muka bumi. Plus data pribadi, data kekayaan, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu sebenarnya tujuannya adalah total kontrol. Nah, bagaimana apalagi unsur atau elemen daripada 4.0 itu, yaitu artificial intelligence, ya, AI, kecerdasan buatan, ya. Ini efek bagus. Kecerdasan buatan ada plusnya, ada minusnya. Untuk kita menggunakan, artinya kalau kita sedang bekerja tidak perlu harus mengerjakan bagian-bagian tertentu, ya kita pakai aja ChatGPT, kan begitu Bapak Saudara, kita pakai aja artificial intelligence, mempercepat kerja kita, kan begitu ya. Itu plusnya, menolong kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ini sebenarnya sedang membentuk mindset dari seluruh manusia di muka bumi ini, bahwa ini bisa menggeser Tuhan. Karena ini seakan-akan dalam tanda kutip maha tahu. Apapun yang kita ketik di artificial intelligence itu, di ChatGPT itu, dia bisa kasih tahu. Walaupun banyak juga yang melenceng, kan begitu ya. Tapi dia bisa kasih tahu. Nah, side effect atau hidden agenda di balik penyalahgunaan AI ini adalah menjauhkan manusia dari Tuhan, kan begitu. Suatu kali Yuval Noah Harari, juru bicara daripada World Economic Forum, Forum Ekonomi Dunia, ya, dan dia juga sekalian penasihat dari elit global. Oke. Dia bilang begini, sehubungan dengan hal ini, hari-hari ini kita sudah persiapkan satu alat yang namanya teknologi Python, bahasa Python, untuk bisa menciptakan segala sesuatu, bisa menggantikan Tuhan. Kalau Alkitab kalian berkata pada mulanya adalah perkataan itu bersama-sama dengan Allah, dan perkataan itulah yang menciptakan segala sesuatu. Sekarang kami udah punya teknologi Python, bisa menciptakan segala macam. Itulah pengakuan daripada Yuval Noah Harari. Ya, sekarang juga bisa di googling, cari di YouTube, Yuval Noah Harari, si botak. Dia seorang doktor, ahli sejarah, guru besar di Universitas Yerusalem, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kita lanjutkan. Jadi AI itu bagus kalau kita tahu bagaimana kita menyikapinya dan menggunakannya dengan benar. Tapi ada hidden agenda dari mereka supaya manusia jauh dari Tuhan, dan seterusnya. Lalu big data. Ya, kita sudah hidup di situ Bapak Saudara. Bapak Ibu akadamang dainang molotuk karena baru di sipareot tahun, nggak apa-apa lah ya, perlu saya sampaikan ya, perlu juga nanti kita bisa diskusi ya. Kalaupun baru dengar, sebagian dari Bapak Saudara baru dengar istilah-istilah ini, big data yaitu pengumpulan data dalam jumlah besar. Ya, jadi semua data dikumpulkan di sana. Saya katakan tadi, data dari 7,8 miliar manusia mereka kumpulin di sana. Data dari semua negara, data, semua mereka kumpulkan di big data itu. Bagus buat mereka, ya. Tapi barangkali tidak bagus juga buat kita.
Saya nggak tahu bagusnya untuk kita, ya mari kita cermati mana kira-kira bagusnya big data bagi kita. Barangkali ketika saya kehilangan data, saya mungkin bisa tanya dia, mudah-mudahan, sehingga data saya nggak hilang. Tapi in another side, di sisi lain, mereka bisa menghapus data kita juga. Kan gitu saudara-saudara, kan gitu ya. Nah, jadi yang kedua, ya data pribadi kita itu nggak privacy lagi, nggak rahasia lagi, udah diketahuinya semua. Itulah begitu ya. Itu lewat pekerjaan daripada Internet of Things tadi, itu jaringan yang serba internet dan terjaring itu Bapak Saudara. Yang berikutnya, robotika ya, bagus ya untuk para pengusaha, pabrik dan lain sebagainya. Ini mungkin mendatangkan keuntungan bagi mereka karena mereka akan mengurangi tenaga kerja dan mengurangi pengeluaran untuk gaji karyawan. Bagi sebagian orang bagus, tetapi bagi banyak orang nggak bagus karena kehilangan lowongan kerja. Istri, anak jadi susah dikasih makan dan seterusnya. Nah, kita ada di zaman yang kontradiktif seperti itu Bapak Ibu Saudara ya. Kemudian apalagi dikatakan di sana? Teknologi farmasi. Ini juga bagian daripada revolusi industri 4.0 ini Bapak Ibu Saudara. Kita lihat seperti apa berikutnya. Nah, jadi kita mau bertanya, saya pribadi bertanya-tanya Bapak Ibu Saudara, apakah kebetulan kata sihir yang dipakai di dalam Wahyu 18 ayat 23 dalam Alkitab, di mana bahasa aslinya itu sebenarnya adalah farmakia, tetapi penerjemahan di bahasa Indonesia sihir, kan begitu ya? Farmakia ya farmasi. Artinya gini, ternyata di dalam Alkitab itu sudah tersimpan selama ini bahwa yang dimaksudkan sihir dalam bahasa Indonesia, saya nggak tahu kalau bahasa bangsa lain, tetapi bahasa Inggris itu medicine, ya kan? Tapi di dalam bahasa Yunaninya, yaitu bahasa asli dari Perjanjian Baru adalah farmakia, farmasi. Ada apa dengan farmasi? Seperti apa dikatakan di dalam ayat ini? Coba kita lihat ayat berikutnya, Pak. Nah, di dalam Wahyu 18:23 tersebut, dan cahaya lampu dan seterusnya, saya baca mulai dari sini, karena pedagangmu adalah pembesar-pembesar di bumi. Itu Alkitab yang mengatakan, oleh ilmu sihirmu, bahasa Yunani farmakia, semua bangsa disesatkan. Waktu di tahun 2021-2022 ya, ada sejenis produk farmasi yang disebarluaskan ke seluruh dunia oleh kelompok elit tersebut Bapak Ibu Saudara. Jadi yang menyebarluaskan dan yang memperdagangkan barang yang disebarluaskan tahun 2021 itu ya pembesar-pembesar. Betul? Presiden, Menko, segala macam seluruh dunia digenapi. Apa yang dinubuatkan Daniel 12:4 digenapi di zaman kita ini. Jadi kita lihat seterusnya, Pak. Nah, tampaknya ya, kita mulai masuk sedikit demi sedikit kepada kesimpulan. Tampaknya impact yang ada saat ini Bapak Ibu Saudara ya, itulah untuk melakukan apa yang tertulis di Wahyu 13 ayat 16 hingga 18. Ya, teknologi yang sekarang itu yaitu teknologi digital, khususnya identitas digital. Kita lanjutkan. Nah, kita bertanya lagi, merenung lagi kita. Apakah hanya kebetulan saja saat ini semua serba digitalisasi? Kebetulannya itu. Kan gitu ya. Tapi buat kita mungkin kebetulan saja. Tetapi bagi mereka yang mendesainnya enggak. Mereka punya algoritma yang udah jelas untuk itu. Mereka punya desain yang jelas, mereka punya tujuan dan sasaran yang jelas. Kan gitu Bapak Ibu Saudara. Ini paling tidak menurut saya. Kita boleh berbeda tanggapan dalam hal itu. Tapi itulah, apakah kebetulan saat ini semua dunia digiring kepada sertifikat tanah digital, uang nanti akan hanya digital, udah dipersiapkan dengan kripto dan yang lain-lain kan gitu ya, uang-uang digital. Kemudian nanti KTP belum ya, tapi akan mengarah ke sana.
Oke, kita lanjutkan. Ini Wahyu 13 ayat 16 hingga 18. Saudara boleh catat, Bapak Ibu Saudara. Kita lanjutkan. Nah, kembali lagi kita merenung. Apakah kebetulan di akhir zaman ini para ilmuwan ya menemukan dalam atom karbon itu berisi 6 proton, 6 neutron, dan 6 elektron. Apakah itu kebetulan? Dan isi daripada vaksin NMRA itu berisikan itu. Ya, jadi para ilmuwan yang menemukan, jadi bukan pendeta atau siapa, para ilmuwan yang netral, yang menyingkapkan itu. Kalau para ilmuwannya WHO nggak akan dibuka itu, nggak akan mereka buka itu, karena mereka lah yang apa namanya orang di belakang layar pengaturan dunia ini sekarang, Bapak Ibu Saudara ya. WHO di belakangnya ada lagi elit global namanya, kan gitu. Kita teruskan, Pak. Habis? Oke, saya sengaja Bapak Ibu mengarahkan lebih mengerucut supaya lebih jelas sasarannya, betapa pentingnya kita memperhatikan fenomena-fenomena zaman ini. Apakah fenomena sosial 2 Timotius 3 1 sampai 5, 2 Timotius 3 1 sampai 5, fenomena kejatuhan moral di Roma 2 ayat 36 hingga seterusnya. Kemudian fenomena alam, kegoncangan di mana-mana, bahkan anomali terjadi. Fenomena anomali terjadi di mana-mana. Ibrani 12 ayat 26, 27, 28. Kan begitu Bapak Saudara. Kita sudah ada di situ dan kita perlu membuka hati, membuka pikiran supaya kita betul-betul udah di situasi seperti ini rupanya perjalanan dunia ini dan perjalanan kami sebagai orang Kristen. Jangan kiranya lelucon di zaman-zaman dulu yang berkata, ngapain kau berjaga-jaga, masih jauh Belanda. Kan ada istilah gitu ya, Belanda masih jauh, nggak usah, santai aja. Enggak. Di zaman Nuh juga mayoritas penduduk bumi ya mungkin kurang lebih 10 miliar waktu itu juga berpikiran seperti itu. Ngapain sih terlalu memperhatikan itu? Ini udah gila ini Sinu ini. Bangun apa dia? Bangun bahtera dia. Kan gitu saudara-saudara. Jadi banyak orang cuek, abai. Nah, gini. Di zaman kita juga sekarang apa namanya? Situasi yang membuat kita bisa terlena ya salah satunya, dan terutama bukan salah satunya sih, yang terutama itu handphone. Di handphone itu ya saya berpendapat bahwa internet kumpulan dari pengetahuan yang baik dan yang jahat itu adalah Tuhan izinkan merupakan penggenapan dari buah di Taman Eden, buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Sebab itu memang harus digenapi. Dan sekarang di internet tersaji banjir pengetahuan ya, informasi yang baik untuk kesehatan, untuk pendidikan, ya kan, cara membangun rumah dan lain sebagainya, banyak yang baik di situ. Tetapi dari sumber yang sama di handphone kita, kalau nggak betul-betul berjuang berat, hiburan demi hiburan, mau di TikTok, di Facebook, Instagram, dan seterusnya, YouTube, itu benar-benar bukan mungkin lagi, benar-benar saya pribadi, Bapak Ibu Saudara, dalam kelemahan saya sebagai manusia biasa, berjuang keras. Ya jujur, saya harus bersaksi di hadapan saudara. Kerap kali gini, udah ngantuk. Jadi kalau kita contoh misalnya TikTok kita buat, dia kan balik lagi bunyi, habis dia 1 menit punya, balik lagi dari awal. Bisa pula seperti itu. Kenapa bisa? Karena memang ada gelombang tarik menarik dari cellular phone ini
ya kan ada, ini kan cellular phone, jadi telepon yang berdasarkan rumus-rumus dan basis sel. Ada daya tarik menariknya dengan kita. Kalau kita nggak kuat-kuat, kita kesedot. Wah, kesedot lah. Kita saksikan. Jadi saya rasa bukan hanya anak-anak kita atau cucu kita yang udah benar-benar addicted, udah benar-benar kejerat, candu terhadap ini. Kita pun orang dewasa kesedot karena di situ ada daya yang nyedot narik kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau nggak betul-betul berjuang habis, tujuan akhirnya apa? Supaya jauh dari Tuhan, supaya malas baca Alkitab, supaya malas berdoa, ya kan? Kadang mungkin ya berdoanya sisa-sisa waktu, sisa-sisa tenaga, sisa-sisa watt mata udah tinggal 5 watt baru Tuhan, kami mau tidur, Tuhan berkatilah setelah kami tidur, amin. Udah sisa-sisa karena kuatnya ini. Jadi saya bersyukur seringkali, walaupun kadang-kadang gagal, seringkali juga menangnya gini. Saya buka misalnya entah itu YouTube, entah itu TikTok, ya mata saya udah perih, udah saya geserkan dia jam-jam 10 ya gitu. Wah, tidur saya. Pagi bangun segar, Pak. Tapi kalau bablas, ini pengalaman saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara. Kalau bablas saya lihat ini di atas jam 11 makin seger, makin senyap, makin sepi, bablas sampai jam 2, sampai jam 3. Bangun besok pagi, bangunnya jam 7, jam 8, lemas, capek. Yuval Noah Harari di suatu pertemuan dikatakan, jadi bagaimana kamu mengontrol manusia di muka bumi ini, katanya. Ada yang wawancara dia. Biarkan mereka larut, katanya. Biarkan mereka larut dengan games dan drugs. Itulah bahasanya Yuval Noah Harari. Artinya nyambung dengan apa yang kita sedang bincangkan ini, memang dibuatnya kita larut supaya jauh dari Tuhan, supaya kondisi tubuh kita rapuh, supaya hanya mereka yang aware, ya, yang berjaga-jaga, yang kuat, dan memudahkan mereka untuk melakukan depopulasi penduduk bumi, mengurangi jumlah penduduk bumi. Dugaan saya kuat demi big data mereka, karena 7,6 miliar itu masukin data ke situ semua, lelet mereka punya quantum computer. Jadi harus dikurangi lewat bencana alam buatan, lewat peperangan, lewat itu tadi kesehatan kita kan rusak dibuat candu-candu nonton handphone ini. Dan lewat pandemi, ya kan? Bukan pandemi, plandemi, ya. Pandemi yang diplan. Kalau pandemi alami banyak mati di rumah. Tapi kalau pandemi yang mereka buat matinya di rumah sakit. Dan itu nggak asli. Sebagian besar matinya nggak asli karena pandemi. Itulah pekerjaan mereka. Di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 7 dan 8 dikatakan, waktu di zaman awal, di abad pertama, Bapak Ibu Saudara, secara rahasia mereka mulai bekerja, si pembinasa itu, si pendurhaka itu. Tapi sekarang mereka udah terang-terangan. Lihat aja, Indonesia udah banyak korban selain bangsa-bangsa lain, korban dari apa yang mereka paksakan tahun 2021. Baru 2 minggu kemarin datang kan orangnya ke Indonesia bawa vaksin TBC. Jadi udah nggak sembunyi-sembunyi lagi, udah terang-terangan. Gua kontrol lu pade. Nih uang 2,6 triliun. Kan kasihan bangsa ini, Pak. Kita nih bangsa kaya. Itu kan uang receh. Uang receh lah, Pak. 2 triliun, aduh. Uang receh. Dengan uang itu kita dihina dan mau dikontrol lagi dengan vaksin TBC. Itulah yang mereka kerjakan. Itulah yang mereka kerjakan. Udah nggak sembunyi-sembunyi lagi. Saya akhiri, kita buka dari satu ayat firman Tuhan dari yang bunyinya berjaga-jaga. Itulah kekuatan kita. Jangan takut. Tapi saya mau katakan,
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gini, saya harus sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, kalau saudara ada di antara Bapak Ibu Saudara melakukan dosa apapun, termasuk saya, termasuk hambanya, pengacara yang komit ini, siapapun. 1 Yohanes 1:9 berkata, kalau engkau mengaku dosamu, kalau aku mengaku dosaku, maka dia adalah setia dan adil, akan menghapus segala kejahatan. Dosa yang sengaja atau tidak sengaja. Banyak orang tidak sengaja menerima barang paksaan tahun 2021 itu. Ada yang dipaksakan, ada yang nggak tahu, terima. Dosa sengaja atau tidak sengaja pun, saya percaya anugerah Tuhan masih terbuka, Tuhan bisa hapus semua itu. Amin. Yang kedua, nggak usah takut. Kalau kita taat Maranatha, menanti kedatangan Tuhan, boleh dibukakan Pak dari Wahyu 3:10. Ya, saya sudah hampir selesai. Wahyu 3:10. Wahyu 3:10. Karena engkau menuruti firman-Ku, karena kita mau menuruti firman Tuhan, untuk tekun menantikan aku, untuk tekun menantikan kedatangan Tuhan, tekun menantikan Maranatha itu, maka aku pun akan melindungi engkau, maka Tuhan Yesus pun akan melindungi saudara dan saya yang masih pengikut Yesus. Amin. dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia, Dari hari pencobaan yang akan datang atas sebahagian orang, enggak, tapi atas seluruh dunia, untuk mencobai mereka, untuk menggenapi Alkitab, di mana Tuhan mengizinkan mereka berkuasa 3,5 tahun plus 3,5 tahun, ya, antikristus itu. Maka dengan seizin Tuhan, bukan direncanakan Tuhan, seizin Tuhan juga Bapak Ibu Saudara, mereka melakukan, mengizinkan menyebarluaskan pencobaan. Kan begitu. Tetapi kabar baiknya, Tuhan Yesus berkata, boleh dibaca sekali lagi Pak, inilah kabar baiknya Bapak Ibu Saudara. Wahyu 3:10. Iya. Karena engkau menuruti firman-Ku, untuk tekun menantikan aku, Marilah kita tekun Bapak Ibu Saudara, baca Alkitab, ya, renungkan firman Tuhan, ya, berjuang keras melawan TikTok, melawan handphone, menyisihkannya terus. maka aku pun akan melindungi engkau Maka Tuhan pun akan melindungi setiap kita. Amin Bapak Ibu Saudara. dari hari pencobaan Hari pencobaan yang akan berlaku untuk seluruh bangsa. Akan ada pencobaan yang akan berlaku, terjadi, menimpa seluruh manusia di muka bumi ini. Tetapi di tengah situasi seperti itu, kalau kita taat, tegak lurus 90 derajat, ya 90 derajat ya, bukan 90%, tapi 90 derajat ke atas ke Tuhan Yesus, jangan ada olengnya.